Oke, kita mulai aja materi hari ini, yaitu cash flow harus positif, cashnya, kemudian nanti COVID-nya harus negatif. Jadi kita mulai dari cash. Ini sebenarnya materinya saya yakin bagus, jadi mudah-mudahan nanti ini bisa di sharingkan juga teman-teman kepada yang lain gitu ya, karena saya percaya ini hal yang sangat sangat penting sekarang. Apalagi di awal Juli kemarin tanggal 3 kena lagi PPKM darurat dan terusan PPKM-nya berlanjut gitu ya. Bahkan ada guyonan gitu. Ini saya ngobrolnya sama Pak Agung ya. Pak Agung, PPKM itu singkatannya kepanjangannya apa, Pak? Nih. PPKM. Tuh, kan Pak Agung kurang kurang ingat gitu kan. Jadi Pak Agung PPKM Ya, kepanjangannya saya. nggak tahu, tapi saya yakin Pak Agung tahu kalau PPKM kepanjangan, Pak. Ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya jadi banyak orang kepanjangannya nggak tahu, tapi masyarakat tahu kalau PPKM kepanjangan. Lanjut terus gitu ya. Jadi mudah-mudahan Jakarta sudah kuning yang saya dengar. Jadi kita juga udah lebih apa ya, lebih nggak stres karena waktu dulu yang merah itu bener-bener stres gitu ya. Em, Usaha yang udah kelihatannya pada saat sudah vaksin segala macam, bahkan informasi yang saya dapatkan berapa sih jumlah warga yang sudah dapat vaksin. Nah, Agung tahu nggak, Agung? Per hari Minggu kemarin sih datanya yang saya dapat. Berapa juta orang yang sudah dapat vaksin? Ayo Pak Agung. Ada informasinya nggak Pak Agung? Ya, Pak. Sudah berapa orang yang Sudah berapa orang yang mendapatkan vaksin di Indonesia? Sejauh ini sudah banyak sih kalau untuk di Serang. Nah, Kemudian juga berapa total jumlah penduduk yang sudah dapat vaksin di Indonesia? Tebak-tebakan saya belum manggis. searching. Ya. Jadi saya kaget karena mendengarnya totalnya hampir lebih dari 50 juta warga sudah dapat vaksin. Jadi sudah lebih dari jumlah randomnya ya, karena Singapura bilang Indonesia ini begini begono, dia penduduknya cuma 5 juta aja belum selesai vaksinnya. Kita sudah 50 juta loh gitu loh ceritanya. Jadi itu juga kabar menggembirakan, cuman begitu varian Delta masuk, jujur banyak sekali yang tumbang. Ring satu saya, teman baik saya gitu ya, semua ada beberapa yang berita dukanya tuh banyak sekali gitu ya. Jadi ini nggak bisa dianggap enteng gitu ya. Tapi di lain sisi kita harus menjaga kesehatan. Tapi di lain sisi kita harus menjaga kesehatan bisnisnya kita gitu ya. Gimana caranya kita tetap bisa jaga kesehatan bisnisnya kita kalau seandainya banyak kegiatan yang kita nggak bisa lakukan. Saya percaya dari RB sudah memberikan banyak hal bagaimana kita masuk ke digital gitu ya. Jualannya digital. Walaupun pendidikannya banyak, nggak semudah itu juga dijalankan. Jadi kami juga lagi membuat beberapa terobosan untuk bisa enabler. Enabler tuh membantu mengaktifkan, mendistribusikan gitu ya, mencarikan pasar buat para UMKM. Salah satu berita gembiranya Pak Agung, ada dua kopinya yang saya kenalin ke kedubes Amerika sudah dapat supplier, dan supplier yang di Amerika ini akan kenalin ke kurang lebih 60 buyer. Jadi kopinya UMKM, saya happy gitu ya bisa masuk ke sana. Kemudian ada beberapa proyek yang juga bisa dapat kerjaan dari beberapa vendor. Ini kita lagi mau bikin satu lagi aplikasi untuk sebuah komunitas bisnis dropshipper supaya nanti bukan cuma jualan produk sendiri, bahkan nanti para UMKM bisa dapat penghasilan dari bantuin jualan produknya orang lain sekaligus produknya kita sendiri, jadi lebih rame. Ini kita lagi coba create. Malam ini kita mau meeting untuk membuat komunitas bisnis dropshippernya. Kira-kira itu pembuka dari saya. Jadi sekali lagi, cash flow harus positif. Kenapa harus positif? Ya karena banyak orang salah kaprah, yang dicari itu profit. Masalahnya profit bukan tujuan akhir. Yang tujuan akhirnya justru adalah cash. Kenapa seperti itu? Eh,
saya mungkin bisa nanya ke Bapak Ibu semua gitu ya. Mungkin nggak kita datang ke restoran, habis kita makan, kemudian kita bayarnya pakai profit? Kan enggak kan? Kita bayarnya pakai cash. Jadi mana ada restoran yang mau terima profit? Saya bayar pakai profit saya ya gitu ya. Eh, Profit apa? Catatan doang kan? Sebuah laporan keuangan yang menandakan bahwa eh, hasil dari kerja kita tuh bagus gitu loh ceritanya. Ini saya mungkin ngobrolnya sama Mas Agung ya hari ini, korbannya Mas Agung nih. Gung, kira-kira Ya, kalau seandainya kalau kita bicara laporan keuangannya profit, kira-kira UMKM-nya seneng nggak kalau lihat laporannya profit? seneng banget pasti. Oke, tapi pertanyaannya, apakah kalau profit itu perusahaan pasti baik? Itu pertanyaan saya. Belum tentu. Oke, kenapa belum tentu? Kenapa belum tentu kalau kita profit itu maksudnya bisa langsung senang gitu loh. Karena gini, Pak Mas Agung, profit itu kan cuma laporan. Ya, Misalnya gini, kalau saya punya omset 100 juta, kemudian semua biaya-biaya keluar 80 juta, sehingga saya ada catatan keuntungan 20 juta gitu loh. Catatan ya, catatan keuntungan 20 juta. Pertanyaannya, udah jadi duit belum? Gitu loh ceritanya. Udah jadi cash belum? ayo. Secara laporan iya 20 juta. Tiba-tiba tagihannya nggak ketagih. Tiba-tiba ada barang yang diretur. Tiba-tiba ada barang yang rusak. Tiba-tiba ada biaya membengkak gitu loh ceritanya. Jadi laporan profit itu bagus sih, cuman maksudnya bukan final ya, bukan final. Finalnya ada di cash gitu loh ceritanya. Jadi sekali lagi ini lucu nih. Kalau profit langsung pergi makan, kalau loss kita pergi minum. Gung, kira-kira perusahaan kalau nggak ada apa maksudnya loss ya rugi. Kalau perusahaan rugi, kira-kira bisa tahan berapa lama tuh perusahaan? Kalau rugi bisa bertahan sampai 6 bulan atau setahun. 6 bulan atau setahun atau sampai semua uang dan asetnya habis, betul? Iya Oke, betul. tapi sekarang pertanyaannya, sekarang kalau uang udah nggak ada, aset udah nggak ada, tahan berapa lama? Kayaknya sebulanan enggak Kayaknya deh. sebulan ya. Kira-kira di demo nggak ya sama karyawan kalau nggak digaji? Pasti. Pasti. Kira-kira supplier langsung datang bawa debt collector nggak untuk nagih? Pasti. Ya, jadi pada saat kita nggak punya cash, udah kacau balau tuh semuanya. Jadi hari ini saya mau bagi pengalaman saya bagaimana mendapatkan cash gitu ya ceritanya. Karena ternyata banyak hal yang kita tidak pahamin gitu loh. Tahu-taunya cuma minjem uang ke bank, minjem lagi gitu ya. Padahal nggak harus cuma minjem gitu loh. Jadi sekali lagi ini beberapa pemahaman awal ya bahwa cash itu penting. Cash itu kayak darah dalam tubuh. Kalau di tubuh kita darah kekurangan, wah itu namanya apa tuh? Namanya kekurangan darah, anemia ya. Jadi kalau orang yang udah kekurangan darah itu ya bisa tumbang juga gitu, bisa lewat gitu ya kalau kekurangan darah. Kelebihan darah bagus gak? Jelek juga gitu. Sama, jadi kalau di perusahaan uang kasnya kita terlalu banyak dan tidak diputar dengan baik, ya buat apa gitu loh. Makanya Sri Mulyani itu ada satu TikTok yang dia bilang gini, bedanya orang-orang di Amerika adalah uangnya disuruh kerja, orangnya disuruh tidur. Jadi yang suruh cari duit adalah duitnya gitu loh, bukan manusianya. Di Indonesia kebalik, duitnya pada tidur, manusianya kerja keras gitu loh. Sama Mas Agung, Mas Agung, kita cari duit sama duit cari duit, cepat siapa? Mas Agung suruh cari duit nih sekarang, sama duit disuruh cari duit, cepat siapa? Duit disuruh cari duit. Nih analoginya gini, Gung. Kemarin saya dengar ada satu motivator bilang manusia kalau Hmm, dihargain, harganya katanya 3M. Dikit banget ya 3M ya. ya. Menurut BPJS loh ya. Jadi katanya kalau satu kaki 500 juta hilang.
Jadi kalau udah nggak ada duit, potong kaki satu laporan BPJS, dapat tuh sumbangan 500 juta. Kalau dua kaki 1 M, satu tangan 500 juta, dua tangan 1 M. Jadi udah 2 M. Belum yang lain-lain gitu ya. Jualan kan katanya yang banyak beli iPhone X tuh yang dulu tuh jual ginjal gitu kan ceritanya. Jadi manusia dihargain 3 M. Nah, sekarang Agung menghasilkan berapa Gung sebulan? Itu yang pertama pertanyaannya. Nah, sedangkan kalau 3 M kita taruh bego-begoan dulu ya, taruh di deposito, ayo. Deposito sekarang bunganya 6%. Berarti sebulannya sekarang 0,5% gitu loh. 3 miliar 0,5%-nya tuh berapa, Gung? 3,5 miliar. Oke, 1%-nya kan 30 juta. Betul kan? Iya, Berarti setengah persennya 15 juta. 15 juta. Ayo, Gung. Agung sama duit 3 M ditaruh di deposito, mana lebih cepat kerjanya, menghasilkannya? Apakah penghasilan Agung sudah lebih dari 15 juta? Belum kan? Agung kerja keras 8 jam satu hari, 5 hari satu minggu, penghasilannya masih di bawah 15 juta. Sedangkan itu duit taruh di deposito nggak diapa-apain, menghasilkan 15 juta. Jadi ini yang dibilang duit, cari duit lebih cepat dibanding manusianya cari duit gitu loh. Jadi sekali lagi kita harus mastiin bahwa kita tuh punya kecukupan uang, kecukupan dana dalam menjalankan usahanya kita. Oke. Yang ke berikutnya, tanpa cash perusahaan tidak bisa bertahan lama. Tentu saja ya, tadi kita bilang nggak ada duit nggak bisa bayar supplier, nggak ada duit nggak bisa beli bahan baku, nggak ada duit nggak bisa bayar gaji, nggak ada duit mati listriknya. Mas Agung kira-kira kalau seandainya tiba-tiba, maaf nih, Derry kan kayaknya nggak mungkin ya nggak punya duit. Ini YouCoach deh nggak punya duit, tiba-tiba ada webinar gitu ya, nggak ada duit nih sekarang, pulsa habis, terus gimana siarannya? Kan susah kan ceritanya. Jadi sekali lagi, perusahaan tidak akan bisa bertahan lama kalau sekali lagi kita nggak punya duit ya, sekali lagi ya. Kemudian nggak ada duit, nggak ada cash, perusahaan tidak bisa bayar apapun. Mau bayar apa? Nggak ada duit kan. Pak, udah nggak ada duit nih Pak, lihat nih gitu kan ceritanya. Pasang badan gitu ya, masuk sel gitu kan ceritanya. Ya akhirnya perusahaannya bubar gitu loh. Jadi harus dipahamin, di masa pandemi yang seperti ini, kita harus benar-benar jaga bagaimana caranya uang kita tetap harus ada. Ini Bapak ngomongnya gampang Pak, ini kita udah puyeng nih Pak, udah jual barang udah habis, omsetnya belum ada yang baru lagi, udah jual tanah, wah udah pusing deh Pak, karyawan udah dikurangin gitu kan ceritanya. Nah, jadi hari ini saya mau bongkar ini semua. Oke, jadi di mana duitnya kita? Jadi kalau kita bicara di mana duitnya kita mulai dari yang namanya duit itu apa gitu. Apa sih itu duit? Jadi ini pembelajaran saya yang saya dapetin di Amerika ya. Duit atau uang adalah sebuah ide yang dikali dengan sebuah percaya diri dan ada actionnya. Jadi saya masih ngobrol sama Mas Agung. Gung, duit itu awalnya dari sebuah ide gitu. Oke, tapi apakah cuman ide aja bisa menjadikan uang? Nggak bisa. Idenya harus punya kepercayaan diri gitu loh. Bahwa manusianya percaya diri dengan idenya gitu loh. Bukan percaya diri dengan orangnya ya. Saya percaya diri dengan ide ini. Saya percaya banget ide ini bisa nih jadi uang gitu kan. Iya, cuma percaya diri aja nggak bisa. Harus melakukan tindakan gitu loh ceritanya. Ya jelas ya Gung. Jadi kalau kita bicara uang, satu nilainya, ide satu, confident satu, action satu, maka 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 gitu loh. Coba bayangin Gung, salah satunya 0, idenya 0, tapi percaya diri gitu, ngelakuin apapun juga deh, karena nggak ada ide kan, hajar kromo gitu loh ceritanya. Dapat uang? Enggak, boncos. Kenapa? Karena nggak ada idenya, nggak ada karyanya gitu loh ceritanya. Atau oke, ada karyanya, tapi nggak percaya diri. Nggak percaya diri terhadap, nggak percaya sama idenya.
Jadi 1 kali 0 kali 1. Hasilnya berapa, Gung? Nol kan? Apapun yang ada nolnya. Atau kebalikannya, ada lagi, idenya bagus, percaya diri terhadap idenya, tapi nggak dijalan-jalanin gitu. Ya udah, nggak jadi uang gitu loh. Nah, hari ini saya mau bagi banyak ide. Hari ini saya mau bagi banyak ide untuk dapetin uang. Tapi kalau ide ini tidak dipercaya oleh Bapak Ibu semua, ya nggak mungkin bisa jadi uang gitu loh. Ide ini dipercaya sama Bapak Ibu semua. Hari ini belajar sama Gendro, wah ini idenya bagus ya. Yakin ini kalau kita jalanin bisa jadi uang. Ya jalanin gitu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu semua udah dapat idenya, percaya dengan idenya ini bisa ngasilin uang, ya dijalanin. Saya percaya Anda pasti dapat uang. Kira-kira itu. Oke? Nah, sekarang idenya apa? Yang pertama, saya udah janji gitu ya, kita cari uangnya di mana? Satu di dalam perusahaan dulu, nanti baru yang kedua kita cari di luar perusahaan. Oke, nah di dalam perusahaan ceritanya gini, Gung. Waktu dulu tahun 2004 kalau nggak salah, tahun 2004 saya dapat order cukup besar, cuman saya nggak punya modal sebesar itu untuk ngerjain kerjaan itu. Jadi waktu itu omsetnya kita, Gung, udah capai 500-an juta lah. Sedangkan perbankan tuh bayar saya temponya 2 bulan. Jadi perputaran uang saya tuh lebih dari 1 miliar waktu itu gitu. Tiba-tiba dapat kerjaan lagi, sejumlah omsetnya 200 juta. Nah ini nggak cukup nih, Gung, karena yang 1 M ini hanya untuk keberlangsungan 500 juta yang pertama gitu loh. Karena kan dibayarnya 2 bulan gitu kan. Nah sekarang kalau dikasih lagi kerjaan 200 juta, nggak ada modalnya, kira-kira bisa kerja nggak, Gung? Harusnya bisa ya, Pak. Juggling, muter tagihan dulu gitu kan, bayarnya Kayaknya. ditelatin, nggak bisa tuh. Jadi saya udah ngebayangin, ini kalau dapat kerjaan yang 200 juta ini, kita mesti ada modal lagi gitu loh ceritanya. Kemudian saya datang ke bank gitu loh, minjem uang. Kebetulan Pak Rahmat Sumardi Harja, orang Bandung ini baik banget sama saya. Dia bilang gini sama saya, Gendro, duit lu tuh banyak di dalam perusahaan gitu loh. Saya masih nggak ngerti gitu kan ceritanya. Nah, iya, kamu jangan pinjem uang dulu sama bank. Pinjem uang sama bank jadi ini tuh terakhir gitu loh ceritanya. Ini Bapak ngomongnya gampang gitu kan ceritanya. Iya, tapi gimana Pak gitu. Kalau saya nggak ada uang ini, saya nggak bisa kerjain kerjaan itu gitu. Saya berani deh jaminin apa gitu kan ceritanya. Gendro, bank tuh paling seneng kalau dengar ada jaminan gitu loh ceritanya. Itu jadiin opsi ke-11 kalau bisa. Jangan opsi pertama, jangan opsi kedua gitu loh. Kalau kita mau jaminin uang untuk dapetin modal gitu loh ceritanya. Oke, kalau gitu apa dong gitu kan ceritanya. Dia cuma bilang sama saya gini, Gung. Tagihannya kamu kan katanya tadi 2 bulan tuh. Coba dinego, bisa nggak dibayarnya lebih cepat? Seminggu gitu loh ceritanya. Gung, mungkin nggak, Gung, tagihan saya yang sudah ditandatangani di PKS bahwa akan dibayar 2 bulan bisa dinego jadi 1 minggu, mungkin nggak, Gung? Apa kemungkinannya ya? Ayo, udah ada kontrak loh, Gung, yang menyatakan bahwa pembayaran saya tuh Iya. dibayarnya 2 bulan. Udah tanda tangan materai dua belah pihak. Kemudian mungkin nggak kita nego, Pak, lebih cepet dong, seminggu, mungkin nggak? Nggak mungkin ya, Pak. Nah, Karena sudah. jadi kalau kita udah pikirnya nggak mungkin, berarti kan idenya nggak dipercaya gitu loh. Ya, jadi saya tuh nggak percaya, nggak mungkin Pak gitu kan. Terus Pak Rahmat bilang, lah kalau lu pikir aja udah nggak mungkin, lu nggak bakal mau nego, lu nggak bakal mau ngelakuin. Bener juga sih. Tapi nggak mungkin Pak, saya bilang gitu, nggak mungkin gitu. Mana mau Bang mempercepat tagihannya gitu kan. Ya udah, kalau kamu bilang nggak mungkin, kamu nggak bakal melakukannya. Oke, kalau gitu nego deh. Yang lucunya Pak Rahmat klien saya juga kan. Pak Rahmat langsung teleponin orang keuangannya. Si Gendro tagihannya berapa sebulan sama kita? 200 juta. Ya udah, Gendro, gue bayar lu di muka. Keren nggak, Gung? Tiba-tiba kerjaan saya yang aturannya dibayar sama Pak Rahmat mundur sebulan, dikasih di awal. Sebelum kerja dikasih duit. Keren nggak, Gung? Kira-kira kalau dikasih di awal, kita kan nggak perlu pinjaman lagi kan?
Iya. Terus yang UMKM yang sekarang lagi denger nih langsung jawabnya gini, ah bapak mah ngimpi gitu kan ceritanya. Mana ada orang yang kasih duit di awal mau pesen barang, rata-rata juga bayarnya di belakang. Makanya nego gitu loh, nanya, ngobrol gitu loh. Mas Agung, saya cuma bilangnya gini, kalau nggak punya kedekatan yang sangat dekat, jangan harap dia akan kasih kita bayaran di muka. Ini bukan down payment loh, Gung. Ini bener-bener dibayar di awal baru kerja. Itu sadis. Itu sadis. Jadi di sini yang muncul mukanya juga ada Fiona gitu kan. Vi, coba bayangin seandainya Sogo bilang gini, Vi, gue mau pesen masker dong 400, gue titip duit dulu ya sama lo 400 maskernya ya. Wah, seneng banget kan Vi, gitu kan ceritanya. Nah, cuman pertanyaannya, sedekat apa kita sama si Sogonya gitu. Jadi kalau si Sogonya dekat sama kita, kita ajak ngobrol, ada kemungkinan kemungkinan. Jadi sekali lagi ya, ide ini mesti diyakinin gitu loh. Kalau idenya nggak diyakinin, kita nggak bakal ngejalanin. Nah, cuman kan idenya nggak cuman, Bu, bisa nggak bayar di awal? Nggak semudah itu. Idenya memang minta bayaran di awal. Tapi gimana idenya untuk bisa bayaran di awal ini masuk? Ya, kata lainnya gini, Bu Anoda itu suppliernya mah ratusan ribu. Mana mungkin dia bayarin semua di awal? Semua, ya kan? Tapi kan pasti ada pengecualian dong. Satu dua biji mah ada lah gitu. Siapa tahu dia seneng sama Fiona gitu loh. Ah, ini masker juga cuman 200 biji, cuma berapa sih? Udah bayarin dulu deh tuh Fiona gitu kan ceritanya. Mungkin aja gitu loh. Bayangin klien saya Agung waktu dulu di perusahaan yang surveyor itu 24-nya bank. Bang, jadi institusi yang pakai PKS yang nggak mungkin kita nego menurut saya. Sedangkan Pak Rahmat bilang, udah kamu coba datengin satu-satu, mohon ngobrol gitu kan ceritanya. Pokoknya nego, lobby, kalau bisa ngemis gitu ya ceritanya. Akhirnya saya datengin Gung satu-satu Gung. Satu-satu saya datengin, terus gimana caranya supaya mereka bisa bayar lebih cepat gitu kan. Kita olah pikirannya kita supaya bisa tagihannya bisa lebih cepat lagi. Gung, kalau modal kerja kita yang biasanya dibayar 2 bulan bisa jadi 1 minggu, berarti uang kita banyak nggak, Gung? 2 bulan menjadi 1 minggu, Pak. Ya, 2 bulan jadi 1 minggu. Banyak, Pak. Banyak. Banyak. Itu perputarannya bisa berapa banyak gitu kan ceritanya. Jadi aturannya omsetnya 500 juta gitu ya. Jadi 700, tapi yang satu udah bayar 200 di awal. Terus ada yang dibayar lagi. Sedangkan setahu saya duit saya ternyata di tangan orang lain itu ada 1 miliar gitu loh. Jadi karena perputarannya cepat, kita bisa cari order lagi pakai uang itu gitu loh ceritanya. Wah, oke, kalau gitu gimana caranya? Ya, atur tagihan Anda supaya cepat tertagih. Yang pertama lobby ya. Yang pertama lobby. Gung, kalau PKS-nya 2 bulan, kalau mereka bayar seminggu di awal, mereka kena malu nggak, Gung? Lalu Contoh misalnya Enggak, gini. Pak. Contoh misalnya gini. Saya kan kerjain kerjaan sama Agung ya kan. Saya nggak pernah nanya lu, Gung. Agung bayar saya kapan? Betul kan, Gung? ya betul. Nah, tapi kalau di awal kan saya udah tahu BRI ini kan ada birokrasinya. Saya harus nunggu. Perjanjian biasanya tuh PKS sama Pak Teguh aja sebulan. Tapi kalau seandainya Mas Agung bisa bayar saya 2 hari di awal, kira-kira Mas Agungnya malu nggak bayar saya di awal? Ya enggak lah, Pak. Senangnya memberikan kebahagiaan. Betul, Agung makin seneng ya kan. Nah ini Pak udah transfer ya baru 2 hari. Saya makin seneng lagi sama Agung untuk kerjain lebih cepat lagi gitu loh ceritanya. Jadi ternyata kalau dibilang kontraknya 2 bulan Bapak Ibu, kalau mereka bisa bayar lebih cepat, mereka juga seneng. Jadi nggak ada PR gitu loh, nggak ada pendingan. Coba bayangin Gung, Agung punya PR tagihan ini belum dibayar, tagihan ini belum dibayar. Kan pusing juga, bayangin tiba-tiba numpuk Iya, tuh 6 puyeng. bulan gitu. Mereka juga puyeng, bukan kita gitu loh ceritanya. Jadi gimana caranya mereka bisa bayar kita lebih cepat? Satu, kalau nggak ada hubungan kedekatan nggak mungkin. Nggak mungkin gitu loh ceritanya. Nomor satu ya. Jadi harus punya kedekatan. Jadi kita datang ke mereka lebih sering gitu ya. Ajak ngobrol, nggak cuman kerjaan. Kita cerita A, cerita B, ada kain baru, ada model baru, ada makanan baru, dan seterusnya. Jadi minimal kita tuh dikenal sama mereka. Baik gitu ya ceritanya. Tapi nggak cukup itu aja. Kita harus tahu yang namanya
alur kerja tagihan kita gitu loh ceritanya. Ini kalau ngomong gitu Pak Turijo jago nih. Jadi gini Gung, ternyata kalau kita bicara proses 2 bulan, karena gini, tagihan saya kalau tutup bulan itu tanggal 30 saya mesti bikin laporan. Oke, laporannya saya kasih dulu ke Agung. Betul kan, Gung? Kalau biasanya tuh di BRI, apalagi kantor pusat, itu tagihan nggak bakal turun kalau nggak ada tagihan, yang satu. Nggak ada laporan pajak, dua. Nggak ada yang namanya, kalau kita tuh yang proyek-proyek gede namanya ada balap, berita acara laporan. Ada BAST, berita acara serah terima laporan gitu ya. Nah, jadi semua dokumen harus dilengkapin, kemudian kita serahin kepada pelanggannya kita. Nah, pertanyaan saya, kalau 30 jatuh tempo, itu dokumennya kita masukin kapan, Gung? 2 minggu sebelum aman. 2 minggu sebelumnya. Kalau 2 minggu sebelumnya, nanti tagihan kita kepotong 2 minggu dong. Jadi idealnya sambil sekarang sih saya lagi kerja Bapak Ibu. Jadi di bawah itu udah bikin invoice gitu loh ceritanya. Jadi begitu saya udah selesai nih Gung bicara, invoice udah langsung kekirim. Jangan nunggu seminggu lagi baru dikirim gitu loh ceritanya. Jangan nunggu 1 hari. Ya betul. Jadi hari itu langsung kita kirim. Wah, Bapak sih ngomong gampang. Bapak kan cuman ada 1 doang. Enggak, Ibu Bapak. Jadi kalau di kantor pusat itu di BRI itu laporannya banyak banget yang harus saya submit untuk bisa nagih gitu loh. Ada invoice, ada laporan pajak, ada berita acara, ada PKS-nya yang sudah ditandatanganin dan semuanya. Jadi begitu hari itu misalnya jam sekarang kita bicara jam 10 selesai jam 12. Itu jam 12 udah langsung saya kirim lewat email. Ya fisiknya langsung saya kirim ke kantor pusat. Jadi di hari itu juga. Nah, pertanyaan saya, waktu saya kirim itu dokumen ke BRI langsung periksa atau dia nanti bilang, oke, nanti kita periksa ya, gitu. Kira-kira Gung, ayo Gung. Mau nggak dia? Kayaknya mau, oke, nanti kita periksa. Betul dong, dia nggak mau ditungguin dong. Betul nggak? Agung mau nggak ditungguin, Gung? Nggak mau. Tapi kalau Agung nggak mau ditungguin, tapi kurir saya tetap nunggu di sana, kira-kira Agung kesel nggak, Gung? Pastinya. Ya udah. Tapi saya instruksiin ke kurir saya, pokoknya lu jangan pulang sebelum dia ACC tagihan kita. Terus orang bayarnya kesel. Ini si Pak Gendro sebel banget sih. Kan gue masih ada kerjaan yang lain. Ya kan namanya juga usaha gitu. Iya, betul. Jadi kurir saya nungguin di sana. Biarin 3 jam, 4 jam gitu kan ceritanya. Jadi begitu petugasnya keluar, lah masih ada elu di sini. Iya Pak, kalau nggak saya nanti pulang nggak bawa invoice ini dimarahin sama bos gitu kan ceritanya. Lu mah rese tuh ya. Akhirnya dia masuk lagi ke kantornya dia kerjain tuh, udah tuh dikasih ke kurirnya. Nah, itu kira-kira dokumennya dibawa pulang lagi sama kurir untuk ditempel materai, untuk dicap dan ditandatanganin. Atau kita udah siapin materainya, capnya, sama tanda tangannya langsung? Siapin materai, cap, dan tanda tangan langsung, Pak. Langsung. Saya tidak bolak-balik. Langsung. Oke, Pak, sebentar. Saya tempelin dulu materai, langsung dicap, ditandatanganin sama dia. Cepet juga lu ya kerjanya, gitu. Itu 1 hari itu, tanggal 30 saya sudah tempel materai. Nah, pertanyaannya, flow-nya tuh harus dihitung gitu loh. Jadi bikin berita acara berapa jam. Kemudian abis itu tempel materai di hari apa. Nah, abis tempel materai, tagihannya dikasih, itu prosesnya gimana sih Pak, Bu, gitu loh. Oh, biasanya kita gini, yang pertama dikoreksi dulu, abis dikoreksi tempel materai. Habis tempel materai nanti akan diajukan sama user ke bagian keuangan. Habis bagian keuangan nanti ditandatanganin sama direktur. Nanti direktur ini kalau udah tanda tangan maju ke direktur yang kedua. Nanti direktur kedua sampai direktur utama. Seandainya direktur utama lagi pergi keluar negeri biasanya akan ke pending. Nah, kalau misalnya dia udah balik langsung tanda tangan, balik lagi ke misalnya kas. Nanti kas kalau udah masuk nanti dia akan laporan ke user. Kira-kira itu flow-nya. Dan kita harus tahu prosesnya. Jadi jangan bego-bego diem-diem aja, tautannya nunggu 2 bulan. Enggak. Jadi kita tanya, Bu, biasanya kalau udah kayak gini gimana ya? Iya, biasanya abis ini ke keuangan. Terus kalau dari keuangan kemana ya? Iya, nanti ke direktur keuangannya dulu gitu. Abis dari direktur keuangan terus kemana, Bu? Gitu kan? Iya, nanti ditandatangan sama direktur utamanya. Nah, kalau udah direktur utama tanda tangan, ya biasanya langsung ke bank. Kita catetin tuh gitu loh. Nah, Gung,
Begitu tanda tanggal 30 materainya udah dimasukin, tanggal satunya saya telepon. Pak Bu, ini invoice-nya sudah bagian keuangan belum ya? Berisik banget, udah nanti ya, telepon lagi. 2 hari tak telepon lagi gitu loh. Pak, ini direktur utama udah tanda tangan belum ya? Belum, tuh masih di mejanya. Kalau belum, itu setiap hari saya teleponin. Bete deh tuh. Ya, dan Apa itu, Pak? lah, enggak. Ternyata lucunya gini. Memang mereka merasanya bete gitu ya. Tapi mereka ngelihatnya kita profesional. Ulang ya, kita nih profesional. Karena kenapa? Lah itu kan uang kita, kan kita kerja gitu loh. Kita wajar kok untuk memantau gitu loh, monitor. Nah lucunya di bulan kedua, mereka nggak mau dimonitor lagi. Jadi setelah masuk laporannya, besok begitu kita telepon, ntar 2 hari lagi udah masuk tuh duit lo. Jadi saya kaget Bu, pada saat saya melakukan ini satu persatu ke klien saya kaget. Uang saya perputarannya jadi 1 minggu dari 2 bulan. Jadi untuk juga tidak mengganggu si usernya, karena usernya kan udah bantuin kita nih ngurusin. Ya kita kirimlah makanan, kita kirimlah minuman gitu loh. Sebagai ucapan rasa terima kasih karena mereka bantuin kita prosesnya lebih cepat gitu loh ceritanya. Jadi Bapak Ibu, idenya satu. Kalau kita dapat kontrak yang temponya katakanlah sebulan, itu dia memastikan jangan sampai lewat dari 1 bulan saya nggak bisa bayar gitu loh. Karena ada proses ini, takutnya sih udah diminta laporannya belum dibalikin, nanti kita disalahin kira-kira gitu. Jadi apakah bisa lebih cepat? Bisa, asal kita kawal bahasanya. Kita tahu prosesnya. Kita percepat prosesnya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, itu duit pertamanya kita yang harus kita pantau, yaitu tagihan. Oke, Bapak Ibu semua sudah paham? Karena itu duitnya banyak loh Bu. Iya, Pak. Jadi kita harus pantau tagihannya kita. Kita harus pantengin tagihan kita. Kita harus approach orang-orang yang di atas sama di bawah. Yang di atas kita lobby, yang di bawah kita beliin makanan, beliin minuman gitu ya, sebagai rasa ucapan terima kasih. Itu kami lakukan. Sehingga kita nggak dak-dik-duk der ya untuk urusan kalau misalnya ada tambahan kerjaan. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, saya sarankan bikin tabel tagihan yang ada bikin dalam bentuk papan. Tanggal invoice-nya tanggal berapa, nomor invoice-nya berapa, nama pelanggannya siapa, jumlah tagihannya gimana, tanggal kirim invoice-nya tanggal berapa, disetujuin invoice-nya tanggal berapa, tanggal proses invoice yang ditandatangani sama A, sama B, sama C, dan seterusnya siapa aja. Terus begitu tanggal pembayaran invoice masuk, tanggal berapa. Nah, ini tabelnya harus ada sehingga kita sebagai owner setiap kali datang lihat, itu kok belum ditempel materai, itu kok belum dikirim, itu kok belum diteleponin gitu loh ceritanya. Jadi kita pantau banget. Kalau nggak punya tabel ini, ya kayaknya akan skip deh. Akan akan keselipet gitu loh ceritanya. Klien kita 24, kita nggak bakal tahu tuh ini invoice-nya udah di mana gitu loh. Tapi kalau kita punya tabel itu dan kelihatan, kita sebagai owner dan yang lain-lain juga tahu, itu materai cepetan tuh, nanti ditanyain sama ibu, nanti dimarahin lagi gitu loh ceritanya. Jadi bikin tabel tagihan, taruh di papan dinding di kantor atau di tempat yang memang mudah dilihat gitu loh ceritanya. Dan ini akan membantu kita lebih sadar, lebih awas untuk menagih tagihan kita. Itu yang berikutnya ya. Jadi itu idenya. Jadi sekali lagi, saya sudah membuktikan ide ini, saya percaya banget ide ini berjalan dan saya melakukan action. Dan ini saya mau bagi ke teman-teman. Kalau itu dilakuin, kita dapat cash yang pertama. Oke? Asik. Yang kedua, sekarang kita bicara stok. Oke? Atur stoknya kita supaya nggak ada stok mati. Nah, ini UMKM nih, saya gara-gara kepala nih kalau ditanya stok. Mereka nggak punya catatan stok. Udah gitu mereka tidak tahu mana yang fast moving, yang mana yang slow moving, mana yang dead stock. Itu jadi bahaya. Jadi ini Ibu Baju Tenun Baduy, saya lupa Bu, nama Ibu siapa Bu? Ati, Pak. Oke, Bu Ati. Bu Ati ada nggak Bu stok di tempat usaha Ibu? Belum ada stok, tapi belum ini jadi keinget harus punya. Stoknya ada Bu, tapi nggak ada laporan stok gitu ya ceritanya. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, stok itu kita bagi 3 ya Bu. Stok yang cepat perputarannya, stok yang lambat perputarannya, dan stok mati. Nah, kita harus tahu nih kriteria, karena masing-masing industri ini cepat lambatnya beda.
Contohnya kalau ibu di dunia fashion, setahu saya stok cepat itu perputarannya 2 sampai 3 bulan itu udah cepat, Bu. Oh. Nggak mungkin harian, Bu. Karena fashion itu ada yang namanya musim. Oke, kalau di Indonesia kerennya musimnya cuma 2. Musim Lebaran. panas sama musim hujan. Kalau di luar negeri ada 4 musim. Fall, winter, spring, summer. Jadi per 3 bulan, kalau lewat dari 3 bulan, itu dianggapnya stok mati. Jadi di Indonesia stok matinya itu 6 bulan, Ibu. Karena harusnya habis 6 bulan berikutnya, Ibu udah harus punya model baru. Nggak mungkin orang lihat, ini mah udah yang tahun lalu, gitu loh. Saya nggak seneng, ini nggak ada model baru lagi, gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi kita harus punya fast moving stock. Kalau di fashion itu di Indonesia tuh 1-2 bulan udah bagus. Contoh misalnya gini, model baru Januari sampai Juni, baru di launching, tiba-tiba sudah laku 80% di bulan kedua. Itu udah nyengir tuh, Bu, gede tuh cengirannya gitu. Tapi kalau udah sampai bulan Mei baru laku 10%, nah berarti stok yang kita bikin ini rata-rata stok yang lambat atau bahkan stoknya mati gitu loh. Banyak orang-orang fashion gagal di dunia ini gara-gara salah bikin persediaan. Jadi saya pernah coaching satu fashion dari Paris. Dia stoknya sampai dengan 5 tahun, Bu, baru terjual. Nah, kalau sampai 5 tahun, berarti kan uangnya mati dong 5 tahun, nggak bisa diputerin gitu loh ceritanya. Belum lagi fashion itu ada expiry date-nya. Memang bajunya nggak rusak, tapi modelnya lewat gitu loh. Jadi kalau modelnya sudah lewat 6 bulan, itu harus sale. Kalau udah lewat dari 1 tahun, sale-nya lebih besar lagi. Kalau udah 5 tahun, ini namanya cuci gudang gitu loh ceritanya. Nah, bayangin kalau stoknya dia, sekali dia belanja satu paket musim itu dia habisin 1M, itu kali 2M, kali 5 tahun, berarti stok matinya ada 10M, Bu, gitu loh. Jadi gimana cara uangnya kita bilang nggak punya uang lah, itu stoknya aja nggak kejual dengan baik. Yang pertama saya tanya, kok bisa banyak sih segitu banyak stok nggak kejual gitu kan? Terus saya telusurin lagi, kalau seandainya di dunia fashion, ini fashion ya, di dunia fashion, kira-kira kalau kita bikin stok model cewek 6 biji, kali 3 warna udah 18. Terus ukurannya SML, kali 3, 18 kali 3, 54 gitu kan ceritanya. 54 baru satu size semuanya ada. Kan nggak mungkin kita jual cuman bikin satu size. Kita minimal juga satu size-nya bikin minimal 6. Bayangin 54 kali 6, 300. Satu toko ada 300 pieces. Kalau kita titip di 10 toko, berarti kita harus bikin 3.000 pieces gitu loh ceritanya. Nah sekarang kalau seandainya kita beli 3.000 pieces, salah bikin atau salah order, ternyata permintaannya orang-orang Indonesia sukanya warna merah, dia stoknya warna hitam. Oh ternyata kita bikinnya ukurannya SML, padahal orang-orang Indonesia lebih banyak M sama L, S-nya dikit. Jadi kita tuh nggak punya data, sekali lagi, untuk memastikan stok mana yang harusnya kita buat, gitu loh ceritanya. Jadi kalau misalnya perusahaan Anda jualannya makanan, Anda harus tahu dari 24 misalnya makanan Anda, mana best 3-nya, mana best 10-nya, mana makanan yang paling sering diorder sama orang-orang, gitu loh ceritanya. Jadi kalau kita nggak punya analisa stoknya kita, udah anjur kabeh. Agung, saya mau nanya sama Agung lagi. Gung, kalau kita makan di sebuah restoran yang merek restorannya misalnya bakmi 77, kira-kira Agung kepikiran nggak pesan gurame tahu tausi? Kepikiran dong. Enggak. Bakmi mah nggak nyambung dong, Bu, nggak nyambung gitu kan ceritanya. Jadi kalau kita masuk ke toko restoran yang tulisannya bakmi 77, terus ada menu gurame tahu tausi, ya itu pasti udah paling jarang ya. Berarti kan salah stok gitu loh ceritanya. Salah bikin menu gitu loh ceritanya. Nah, karena ini restoran salah bikin menu dan dia nggak pernah analisa, kalau udah ada menunya di situ gurame, kan mau nggak mau beli gurame.
Masalahnya itu gurame lewat dari 3 hari, itu pasti jelek kualitasnya. Jadi lewat dari 3 hari, digoreng, makan sendiri. Beli lagi gurame. Lewat dari 3 hari, nggak ada yang pesen. Goreng lagi, makan sendiri. Gitu loh ceritanya. Itu karena tidak pernah menganalisa stoknya. Jadi kalau kita terus menganalisa stok, oh ternyata yang paling rame di sini nasi goreng sama mie goreng. Ya udah, kita stoknya bakmi sama nasi banyakkan. Oh, kalau gitu 6 bulan berikutnya itu stok yang namanya menu di gurame itu kita hapus gitu loh. Jangan ada gurame gitu loh. Karena bingung, kita stok gurame salah, nggak stok gurame ada menunya. Terus totonya menunya dicoret-coret. Nggak ada stok, nggak ada stok, nggak ada stok, nggak ada stok. Itu dianggapnya tidak profesional gitu loh ceritanya. Jadi setelah kita analisa, saya nanya sama ownernya, ini fashionnya Paris ya, Bapak Ibu. Gimana sih cara nentuin belanja stok? Dibilang, oh gini Pak, jadi kalau seandainya Januari 2022 modelnya seperti apa, kita tuh datang ke Paris Januari 2021 ikut fashion show. Nah, terus cara mesennya, ya nanti ada orang kan catwalk tuh Pak, lihat modelnya apa, nanti kita pakai feeling, sekali lagi ya, pakai feeling. Nah, ini kayaknya laku nih, dia pesen satu losin yang ini. Yang ini dia pesen 3 losin. Tapi waktu dia pesen lusinannya, itu size-nya itu dia tidak atur sedemikian rupa karena orang Indonesia, laki-laki, sepatu paling laku ukurannya 40-41. Dia belinya all size gitu loh. Jadi 37 dia stok, 38 dia stok, 39 dia stok. Ini stok yang paling jarang dibeli Bapak Ibu. Terus udah gitu 40-41 juga stoknya sama dengan 37. Udah gitu 42, 43, 44 yang juga jarang juga stoknya sama jumlahnya. Nah, itu kan yang dibilang salah. Harusnya kita sadar duit kita misalnya 100, yang 40-41 ordernya lebih banyak, 42 lebih dikit, 39 lebih dikit. Tapi 38-37 ambil aja 222 gitu loh. Nah, ini mereka nggak pernah perhatiin. Kemudian warna. Orang Indonesia ternyata sukanya yang ngejreng. Kalau logo maunya yang gede-gede gitu kan ceritanya. Jadi setelah dianalisa kita tahu mana yang paling disukai oleh orang Indonesia sehingga kita beli bahan bakunya nggak salah. Beli barang jadinya nggak salah gitu loh ceritanya. Nah, jadi harus ada analisa stok Bapak Ibu untuk memastikan uang kita tidak banyak mati di stok. Oke? Ada pertanyaan sampai di stok? Siap, Pak. Kalau stoknya salah, udah duit lagi mati di situ. Udah tagihannya lama, stoknya nggak jalan, gitu kan ceritanya. Terus ngeluh, ya kita lagi nggak punya duit. Ada duitnya di tagihan, duitnya di stok yang salah. Nah, kedepannya gimana tagihannya bisa lebih cepat? Kedepannya bagaimana stoknya kita nggak banyak yang mati? Nah, itu harus kita pikirin. Jadi, kita harus punya stok yang perputarannya cepat. Bu, setelah saya coaching ini perusahaan fashion dari Paris, begitu musimnya datang, itu 80% kurang dari 6 bulan sudah tersale semuanya. Sisa 20%. Nyengir tuh Bu, mereka tuh Bu. Yang sebelumnya 5 tahun gitu kan. Omset 500 juta jadi 1M. Terus sudah buka 2 outlet gitu kan ceritanya. Dan itu kayak namanya fashion dari Paris Bu. Modalnya cuma 100.000, jualnya 1.500.000. Oh. Jangan kaget ya Bu. Jadi kalau sale mereka 70% dari 1.500.000, itu masih untung. Jadi kita harus tahu bagaimana membuat model yang harganya bisa nggak marginnya 10-20% doang gitu loh ceritanya. Ini kita udah bikin modelnya salah, stoknya salah, udah gitu nggak ada promonya, jualnya ke pasar yang salah semuanya stoknya gitu ya. Sama seperti tadi tuh gurame jualnya di rumah makan bakmi 77 gitu loh ceritanya. Oke, jadi stoknya jangan sampai salah. Nah ini serunya nih. Perputaran paling cepat yang saya paling salut adalah pedagang Tanah Abang. Bu, Ibu lihat nih ya, truk warna merah itu datang, langsung loading masuk ke truk kecil, Bu. Jadi itu orang-orang Tanah Abang, bahkan nggak punya gudang. Jadi mobil satu begitu turun, langsung loading ke mobil kecil, gitu loh ceritanya. Nol, stoknya nggak ada, gitu loh. Karena udah, jadi kalau ada orang order, oke, mau ordernya apa? Cek, mobilnya datang, mobil lu jam segini harus datang ya, kalau nggak, itu barangnya gua nggak mau simpen ya, gitu loh. Itu perputaran stoknya mas sadis Bu. Nah, untuk bisa menjadi seperti ini, sekali lagi kita harus punya analisa stok. Mana stok yang paling banyak dipesan sama orang itu dibikin paling banyak. Berarti kita harus punya riset pasar.
mana sih yang paling suka dibeli sama orang-orang, model yang kayak gimana sih, warna yang kayak gimana sih, ukurannya ukuran apa sih gitu loh. Sehingga kita waktu bikinnya tidak terlalu banyak. Kecuali memang kita customize. Kalau customize industrinya beda lagi ya. Jadi kalau customize tidak ada stok sama sekali. Cuman banyak orang salah kaprah. Bu, Pak, saya cuman customize, jadi saya nggak bikin model begitu banyak. Jadi ada orang order baru saya bikinin. Pertanyaannya, waktu kita bikin kan harus nguber hari, kan nggak mungkin orang pesen kita bikinin nanti 2 bulan lagi baru jadi, ya kan nggak mungkin. Berarti kita harus ada stok kain. Jadi kainnya beli di mana kita harus sudah tahu gitu loh, supaya kita tidak salah stok kain, tidak salah stok kancing, benang dan seterusnya. Itu juga masalah, oke? Jadi sekali lagi stok harus diatur, dihitung, bahasa saya tuh umur persediaannya. Mana umur yang cepat, mana umur yang lambat, dan mana umur yang mati. Semen itu kalau umurnya udah 6 bulan, Gung, keras, jadi langsung expired, bener-bener nggak bisa dijual. Itu jadi batu, jadi 0 nilainya. Jadi kita harus hati-hati tuh kalau jualan semen. Kalau jualan gadget, ya Xiaomi, iPhone, itu setiap tahun keluar baru. Jadi kalau kita stoknya kebanyakan, tau-taunya udah keluar yang baru, udah pasti yang lama kan nggak laku. Harus dibanting harganya gitu loh. Nah itu yang kita pusing kalau seandainya udah kebanting harganya. Jadi kita harus paham umur persediaan ini, kita harus tahu. Ini kita yang tahu ya umurnya. Jadi kalau fashion tadi saya bilang 2 bulan dia dianggap fast moving. Lewat dari 6 bulan itu dianggapnya udah dead stock. Jadi kalau slow moving itu 3 bulan, 4 bulan. Untuk makanan, fast movingnya ya idealnya di bawah 1 minggu. Di bawah 1 minggu. Kalau udah lewat dari 1 minggu itu berarti udah slow moving. Nah kita harus punya analisa mana sebisa mungkin produknya kita semua fast moving. Jadi salah satu restoran yang saya pernah coach gitu ya, itu kira-kira ada 48 menu. Saya sendiri bingung 48-48-nya sekarang fast moving. Nggak ada yang namanya slow moving. Karena mereka punya analisa. Mereka tahu mana yang paling laku. Lucunya ini 48-48-nya adalah menu yang paling laku. Jadi mereka nggak ada menu yang nggak laku. Dah sampai kuenya tuh laku, sampai minumannya tuh laku. Ya nggak ada yang nggak laku. Nah itu karena ada analisanya. Jadi pastiin kita punya analisa umur persediaan ya. Jadi pastiin cuma 3 kok umurnya. Umur yang cepat, umur yang lambat, sama umur yang mati. Nah, bagaimana cara mengatasi umur-umur ini? Jadi biasanya gini, menjual persediaan yang pergerakannya cepat biasanya marginnya lebih tipis. Pergerakan yang lebih lambat biasanya marginnya lebih besar. Yang stok-stok mati gitu ya. Nah, ini marginnya bukan lagi kecil dan besar, ini malah kegerus. Ya, marginnya malah hilang sama sekali gitu loh ceritanya. Sehingga kita harus pastiin jangan ada stok mati. Nah, kalau stoknya udah lewat, kita harus sell, pastiin sellnya bundling dengan produk baru supaya kita bisa tendang lagi keluar produk-produk baru. Nah, yang sering salah dari teman-teman, misalnya kalau ikut promo-promo marketplace gitu ya, yang diskon 30%, 70%. Nah, pastiin yang 70% itu stok matinya kita, bukan stok yang fast moving gitu loh. Nah, jadi barang-barang yang memang harus dibuang-buang ini yang ikut-ikutan ikut-ikut promonya marketplace. Ikut Shopee Pay itu 70%, maksimal 30.000 gitu kan ceritanya, atau apapun juga. Tapi poinnya di situ adalah yang di sell itu sekali lagi harus yang memang sudah stok mati. Jadi stok mati itu kita jual di sell, tapi pastiin itu tujuannya hanya untuk promosinya kita. Sehingga kita dapat pelanggan baru yang kita bisa tawarin lagi stok barunya kita. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu datang ke shopping mall gitu ya, ada tulisan diskon 70%, itu sebenarnya tujuan yang pentingnya yang tidak dilakukan oleh SPG-nya adalah namanya upselling, cross-selling, down-selling. Mereka pelanggan begitu datang carinya 70%. Nah, nggak ditawarin barang yang lain. Nah, itu salahnya. Harusnya itu sebagai pancingan supaya kita bisa jual barang yang lain-lainnya gitu loh ceritanya. Salah nggak sih kalau kita bisa jual barang-barang yang lainnya? Tidak. Nah, cuman masalahnya, salahnya adalah kita nggak tawarin yang lain-lainnya. Kita cuma nawarin yang promonya doang, yang 70%. Oke? Itu udah yang kedua ya. Jadi tagihan kita beresin, stoknya kita beresin. Yang ketiga,
duit kita bisa lebih banyak lagi kalau kita plototin biaya semuanya. Ada biaya apa aja sih gitu ya, plototin gitu ya. Ini Pak Turijo lagi nyetir, hati-hati Pak. Pak, ini kalau Bapak pakai Google Map, hati-hati. Ini sekarang Google Map selalu ngarahin kita masuk tol yang mahal. Jadi kita harus tahu nih, jangan sembarangan masuk tol gitu kan, karena kita tidak tahu, kita ikutin. Ini pinteran aja gitu loh. Google kayaknya dikerjasamain sama operator jalan tol. Jadi kalau sekarang saya mau ke Bintaro harusnya bisa lewat Auto Ring Road yang 16.000. Tiba-tiba dimasukin ke Karawaci, kemudian masukin ke Kunciran, udah Karawaci aja kena 7.500, terus Kuncirannya kena 24.000. Harusnya saya cuma kena 16.000. Bayangin ya Bapak Ibu, kalau lagi nggak ada duit, itu berapa ribu pun penting buat kita. Kita harus atur. Jadi biaya-biaya apa aja tuh yang harus kita pikirin gitu ya, supaya kita bisa mangkas cost-nya kita. Oke, apa aja biaya-biaya akan yang kita bisa atur supaya kita bisa dapat uang lebih banyak lagi. Itu yang pertama, biaya operasional. Oke, biaya operasional tuh apa sih? Biaya apa biaya operasional? Logistik misalnya, nganterin barang ke sana, nganterin barang ke sini, kemudian packagingnya, kemudian wrappingnya, kertasnya, itu semua biaya operasional. Kemudian biaya maintenance mesin, ini belum biaya gaji ya, tuh biaya gaji di bawah gitu loh ceritanya. Kemudian biaya bahan baku, ada nggak bahan baku yang lebih murah lagi yang kita bisa dapetin? ATK, RTK, listrik, kalau nggak dipakai matiin lampunya, kalau nggak dipakai AC-nya matiin gitu loh ya. Jangan ditipulin semuanya. Jadi Pak Agung, Mas Agung, itu ada salah satu karyawan saya kasih tinggal di atas Mas Agung. Itu AC-nya dia nyalain 24 jam, saya nggak tahu gitu loh. Bayangin di kamarnya dia AC nyala 24 jam, ditambah lagi ternyata dia mining ya, blockchain. Jadi dia pasang server. Itu berapa listriknya saya nggak tahu. Kan namanya dikasih tinggal ya jangan dimanfaatin dong. Jadi setelah dia udah nggak kerja di sini, yang aturannya bayar listrik 3.500.000, sekarang jadi 1.400.000. Berarti kan saya setiap bulan rugi 2 juta gara-gara saya nggak perhatiin AC-nya naik ke atas gitu loh. Jadi jangan main-main juga dengan biaya ATK RTK. Biaya bunga. Jadi kalau teman-teman UMKM ada pinjaman yang bayar bunga, pastiin tuh cari bunga yang lebih murah gitu loh. Kalau bisa jangan bayar bunga gitu ya. Siapa tahu ada teman-teman Bapak Ibu semua yang baik yang ngasih pinjam duit tanpa bunga gitu ya. Pokoknya terus cari bunga yang lebih kecil. Contoh misalnya salah satunya KUR gitu ya. Ada KUR 3%, ada KUR 6% gitu loh. Approach tuh Mas Agung untuk bisa dapat KUR-nya. Biaya gaji. Ada nggak kerjaan yang kita bisa kurangin? Ada nggak yang bisa di-outsource dan seterusnya? Mas Agung, gara-gara pandemi, saya belajar digital, saya belajar teknologi, karyawan 12 orang. Bisa jadi cuma 4 orang, Mas Agung. Karena ternyata banyak ya desainer-desainer yang bisa di-outsource. Video animasi yang bisa di-outsource. Kemudian editor yang bisa di-outsource. Wah, banyak banget yang ternyata bisa di-outsource. Programmer bisa di-outsource. Dan enaknya kalau outsource, kita nggak siapin meja, kita nggak siapin kopi, kita nggak siapin listrik, nggak siapin AC, nggak siapin komputer, nggak siapin THR, nggak siapin pinjaman gitu loh. Pokoknya bayar putus, dia mau kerjanya di mana, kita nggak pusing gitu loh. Wah, itu biaya ringan sekali ya, itu dari gaji. Tapi sekarang saya mau ngobrol nih, masih Mas Agung. Gung, biaya apa yang dari 5 yang kita lihat tadi tuh, operasional, bahan baku, ATK, RTK, bunga sama gaji. Biaya mana yang paling besar untuk perusahaan-perusahaan yang membuat produk, bukan jasa ya, produk. Biaya mana yang kalau kita plototin itu ternyata paling besar ada di sana? Kira-kira Mas Agung. Operasional ya biasanya. Yang paling mahal itu bahan baku namanya, Gung. Jadi waktu itu saya datang ke satu pabrik yang saya lihat plototin biaya paling besar adalah pembelian bahan baku 2 macam. Jadi ini pabrik gipsum, Gung. Kok beli kertas aja bisa sampai 1 miliar ya gitu loh. Ini omsetnya cuma 11 miliar. Kok kertas aja 1 miliar? Saya kaget gitu loh ceritanya. Ini saya tanya dong, ini gipsum kertas apa ya? Iya kertas Pak yang buat nempel kapurnya itu loh.
Oh, yang lembaran-lembaran. Ya, 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 ya. Kok sampai 1M ya, mahal ya. So, saya cuma dibilang gini sama purchasingnya. Ya, Bapak kan nggak ngerti industrinya kita. Justru saya nggak ngerti, makanya saya nanya gitu loh, saya bilang. Nah, terus saya tanya, pernah nggak cari supplier yang lain yang lebih murah? Terus dia bilang gini, saya udah cari Pak kemana-mana, yang paling murah ini. Oke. Udah pakai supplier ini berapa tahun? Semenjak perusahaan ini berdiri 5 tahun, kita udah pakai supplier ini kira-kira 4 tahun setengah. Oh, oke. Jadi belum pernah ada supplier yang lain yang bisa ngalahin supplier yang ini. Nggak ada, Pak. Kita udah cari kemana-mana. Oke. Gung, dengerin, Gung. Cari kemana-mana. Pertanyaannya kalau udah kemana-mana berarti udah ke seluruh dunia dong, Gung. Betul dong? Nah, waktu saya tanya kemana-mana aja, dia cuma bisa sebutin 3 nama perusahaan. Itu namanya belum kemana-mana gitu loh. Terus udah gitu carinya cuman ke Thailand. Saya bilang kan kertas di Cina juga banyak. Di dunia kan banyak. Kenapa cuman cari di Thailand? Ah, Bapak nggak ngerti sih. Dia cuma bilang gitu. Nah, iya makanya saya nggak ngerti. Saya nanya. Saya bilang gitu kan. Nah, terus saya bilang sama ownernya, namanya Pak Adi ya. Pak Adi, boleh nggak Pak 2 minggu lagi saya datang, saya mau dapat 12 quotation dari supplier yang selama ini Bapak belum dapat. Terus purchasingnya marah-marah tuh. Gung, kalau kayak gitu saya curiga ya. Ini purchasingnya either dia bodoh sekali atau dia ada titipan. Paham titipan? Jadi per meter Iya. dapat titipan gitu. Jadi dia nggak mau ganti supplier karena dia dapat titipannya gitu. Ah, saya curiga dia korupsi atau dia bodoh. Ternyata ini ibu bodoh, Pak Agung. Jadi ibu ini sebenarnya adalah sekretaris yang dipercaya sama perusahaan karena jujurnya dia terus disuruh cari barang. Nah, karena backgroundnya bukan procurement, bukan purchasing, yang namanya purchasing mah Bagung, itu mah bener-bener tukang tawar, ibu-ibu semuanya ditawar, dicari lagi, dan dicari lagi gitu loh. Jadi ada yang lebih murah, ada yang bisa bayar lebih mahal, lebih lebih lama, yang kualitasnya lebih baik. Itu pokoknya harusnya tukang nyari gitu loh. Jadi akhirnya 2 minggu lagi saya datang, namanya Butia ya. Butia bilang, iya Pak Gendro, ya akhirnya saya nemu. Gung, tahu nggak Gung? Dia sendiri kaget. Kertas sekarang dia dapat dengan harga seluruhnya yang harusnya 1M, jadi cuma 500 juta. Kaget nggak Gung kira-kira? Kaget pasti. Gung, kalau omset 11M untung 100 juta, itu kan berarti pabriknya masalah gitu loh. Nah, sekarang saya nggak tambahin omset loh. Saya cuman memangkas biaya bahan baku yang tadinya 1M jadi 500 juta. Untungnya sekarang jadi berapa, Gung? Jadi 600. Ya, terus. Oke? Nah, sekarang mendingan cari omset gede-gede tapi nggak ada untung, atau mendingan omsetnya biasa-biasa aja tapi langsung 600 gitu loh. Ya, jadi jangan main-main dengan bahan baku. Kita terus harus cari bahan baku yang lebih murah gitu loh ceritanya. Terus yang habis 2 minggu saya mulai ngoprek yang namanya biaya logistik. Biaya logistik itu adalah bahan bakunya mereka karena mereka harus kirim kemana-mana. Itu biaya operasional tuh yang kedua. Gung, mereka kirim dengan kapal tongkang biayanya 1M juga. Jadi saya plototin biaya-biaya gede gitu ya. Ini kok kapal tongkang bisa 1M ya? Wah, ini udah bayarannya yang paling lama Pak. Bisa 2,5 bulan sampai 3 bulan. Iya, tapi kok harganya memang segitu? Iya Pak, kita udah banding-bandingin. Nah, banding-bandingin sama siapa aja? Baru bandingin sama 2 perusahaan logistik. Perusahaan logistik di Indonesia ada 5.000. Bandingin 5.000 baru ketemu harga yang paling bagus gitu loh saya bilang. Ah, si Bapak mah bisa aja gitu kan. Iya, ini kan kita mesti cari duit kan ceritanya. Jadi ternyata kenapa dia pakai logistik ini bisa sampai 1M, karena dia cari perusahaan logistik yang ngirim dari Surabaya ke Jakarta. Bukan cari logistik yang Jakarta ke Surabaya. Ini klien saya orang Surabaya gitu ya. Dia harusnya cari logistik yang dari Jakarta ke Surabaya. Kenapa? Karena dari Surabaya dia balik ke Jakarta kosong. Jadi daripada kosong mendingan diambil gitu loh ceritanya. Akhirnya dia dapat perusahaan logistik yang memang dari Manado ke Surabaya balik ke Manadonya kosong. Dari Semarang ke Surabaya balik ke Semarangnya kosong. Jadi dulunya dia ngandalin satu supplier, sekarang dia untuk kapal tongkang, sekarang dia ngandalin 24 kapal tongkang supplier. Nggak ribet-ribet deh. Tapi Gung tahu nggak Gung, kapal tongkangnya yang dulu biaya 1M turun jadi tinggal 500 juta lagi, Gung. Sekarang untungnya udah berapa? Udah 1,1M.
cuman gara-gara ganti supplier. Jadi buat Bapak Ibu UMKM, jangan pernah nyerah cari supplier yang lebih bagus, yang lebih murah, yang bayarannya bisa lebih lama, terus nyari terus. Oke? Jadi kalau kita bilang, ah enggak ini udah paling bagus, ya berarti ya terserah. Yang pasti biaya Anda nggak bisa lebih turun lagi gitu loh. Jadi Gung, waktu dulu perusahaan saya perusahaan surveyor, pertama kali saya ngedirin surveyor, kameranya tuh masih pakai kamera manual. Tahu kan kamera manual tuh yang krek pakai film gitu ya. Karena saya mau memberikan yang terbaik buat klien-klien di perbankan saya beli film yang asanya 400. Sekali lagi ya, film yang asanya 400. 36 roll. Jadi satu rollnya tuh ada 36 film asa 400, itu harganya 48.000. Kemudian begitu kita foto-foto, si tukang cetak fotonya nanyain, Pak, kok ngapain Bapak foto di luar pakai asa 400? Asa 100 juga bisa, Pak. Wah, nggak berani, Pak. Takutnya nanti hasilnya mengecewakan. Ya coba aja, Pak, siapa tahu bisa. Sekali lagi ya, ide. Nah, ada orang kasih ide, kita harus coba. Kalau nggak bisa ya baru kita ganti. Akhirnya saya coba dengan asa 100 yang harganya cuma 26.000, Gung. Kan saya hemat kan? Ternyata kalau pakai asa 100 di lapangan bukan di dalam, hasilnya juga bagus. Oh, saya seneng. Udah turun 20 dari 48.000 turun ke 26.000. Agung udah seneng belum? Senang banget. Terus ternyata setelah 2 tahun ada tukang jual film, dia bilang gini, Pak, gue punya film yang sudah expired asa 100, lu mau nggak? Wah, berani nggak Gung beli film expired? Nggak berani ya Gung? 12.000 Gung, 12.000. Dari 26.000 turun ke 12.000. Berani nggak? Ayo. Tapi expired. Tapi dia bilang gini, enggak Pak, Bapak coba aja bisa kok, expired nggak masalah, gitu kan ceritanya. Ya belilah, cobain dulu satu, gitu loh ceritanya. Kita beli satu, yang expired, kita foto. Bisa Gung, ternyata oke juga. 26.000 turun lagi jadi 12.000 gitu loh. Itu turunannya berapa dari 48.000 ke 12.000? Kita beli film nggak satuan ya. Surveyor saya 100 gitu loh. Bayangin setiap hari saya mesti beli 36 roll itu, yang satu roll 36 kali 100 Gung. Kemudian kali turun tuh berapa? 30 sekian ribu gitu kan. Akhirnya saya kalau ngambil lebih banyak berapa? 8.000 Gung. Jadi yang expired, yang asalnya 100, harganya cuma 8.000 kalau ngambil sekaligus 100. Wih, keren juga ya. Turun lagi ke 8.000. Udah puas belum Gung? Dari 48.000 turun ke 8.000. Udah puas? Udah puas sih seharusnya. Udah puas. Bisa lebih turun lagi nggak Gung? Ayo. Oh, Bisa lebih turun lagi nggak? Ayo. bisa. Bisa. Selama kita terus mikirin ada jalan keluarnya. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke Bandung, Gung. Namanya BTC, Bandung Trade Center gitu kan. BEC, Bandung Electronic Center. Tiba-tiba saya kok kecengok gitu ya ceritanya. Ini kok ada kamera digital ya? Nah, kalau kamera digital pakai cuci cetak gak, Gung? Enggak. Ayo, kamera digital, cuci cetak. Tetap cuci cetak. Cuman kita bisa cetak sendiri karena kita bisa beli printer gitu loh. Nah, kita hitung-hitungan. Wah, beli mesinnya berapa duit. Tapi sekarang saya ngitung kalau beli film 8.000, cucinya kena biaya 8.000, cetaknya per lembar kena 800. Sehingga per lembarnya saya jatuhnya 1.400 tuh per lembar. Nah, Gung, kaget nggak Gung kalau ada toko komputer yang bisa cetak foto 10 lembar dengan harga 10.000? Lembar 10.000. Sedangkan Jadi saya 1.000 satu lembarnya 1.400. Ayo. Udah dapat film expired yang asalnya cuma 100, cucinya udah paling murah, cetaknya udah paling murah, modal saya 1.400. Nah, sedangkan si toko itu jual 10 lembar foto, harganya 10.000 per 10 lembar. Berarti kan modalnya 1.000 dong. Iya, Tunggu, betul. bukan modal loh, nilai jualnya 1 lembar 1.000. Berarti untungnya berapa gitu loh. Iya, 400. Oke, saya nyontek Gung. Oh, dia pakai printer R2100 Epson. Oh, dia pakai yang namanya Photoshop. Oh, dia pakai software ini. Oh, kertasnya inkjet paper. Saya curi idenya gitu.
kemudian saya beli printer yang sama, kemudian saya pakai inkjet paper segala macam, kemudian saya print, saya kaget Gung, ternyata modal per fotonya cuma 140 Gung. Bayangin Gung, yang saya pikir dulu film 48.000 turun ke 8.000 saya pikir udah happy. Yang cetaknya dari per lembarnya 4.500 jadi 1.400 saya udah happy. Sekarang jadi cuma 140 perak Gung. Agung tahu nggak Gung, saya waktu dulu surveyor bisa survei 65.000 alamat per bulan Gung. Coba Gung, hitung Gung, 65.000 kali 14.000, 1.400 Gung. Sekarang jadi 140. Berapa hematnya saya? Jauh Gung, jauh banget Gung. Jauh sejauh-jauhnya. Jadi sekali lagi pesan saya cuma satu, ngulik, ayo cari lagi bahan baku yang murah gitu loh ceritanya. Kalau Anda belum nemu, berarti Anda belum ngulik. Gung, kalau makan saya ajak nasi goreng ikan salmon, kira-kira berapa duit, Gung? Ayo, Gung. Nasi goreng ikan salmon, berapa duit, Gung, satu porsi? Bisa sampai 50.000 ke atas. Kalau 23.000 berarti hebat gak? Hebat banget. Kira-kira cari ikan salmonnya di mana, Gung? Ayo. Jadi ada tempat pemotongan ikan yang file itu, jadi ikan nih segini, dia potong satu badan, dia balik, dia potong lagi badan yang berikutnya, tulangnya dibuang, Gung. Dibuang, bukan dijual ya, dibuang. Nah, itu tulangnya saya beli goceng sekilo, Gung. Di tulangnya masih ada dagingnya nggak di tulangnya? Masih ada. Masih ada. Kalau dagingnya saya suwir-suwir itu dari tulang, ketemu ikan salmon punya daging nggak? Ketemu. Terus kalau digoreng sama nasi, jadi nasi goreng ikan salmon nggak? Iya, jadi. Ya udah gitu loh. Nah, jadi jangan datang ke pasar belinya. Kalau datang ke pasar mah buat memang ibu-ibu yang di rumahan. Ini kan ini UMKM gitu loh ceritanya. Jadi mesti ketemu supplier yang seperti itu. Mas Agung, tahu nggak kenapa Raffin bisa jual keripik kulit ikan patin murah? Karena dia ketemu satu supplier pemotongan ikan yang kulit ikannya 3 ton setiap hari dibuang, Gung. Dibuang. Nah, diambil sama Raffins gitu loh, diolah. Jadi kalau di Singapura keripik kulit ikan itu 150.000, kenapa Raffin bisa jual 25.000? Alasannya karena kulit ikan bahan baku utamanya gratis. Iya. Nah, Bapak ngomongnya gampang, Pak. Gimana cara nemunya? Ya namanya usaha, ya mesti nemu lah. Jangan tanya sama saya, kan ini usaha-usaha Anda. Gitu loh. Film saya juga nyari, saya ngulik, nanya sama si A, nanya sama si B gitu loh. Jadi sekali lagi kawan-kawan, biaya tuh benar-benar kita bisa pangkas terus-menerus gitu loh ceritanya. Nah, sekarang saya tanya sama Agung. Ini rumusnya Kaizen namanya ya, Toyota. Gung, kalau Agung dipilih sebagai supplier bikin kaca spion buat Toyota, tahun ini dihargain 120.000 per pieces. Jadi satu pasang tuh 240.000. Agung dapat kontrak selama 2 tahun ya. Dimana kaca spionnya 240.000 nih Gung untuk Toyota Avanza. Kira-kira tahun ketiga begitu perpanjangan kontrak, kaca spionnya kita naikin harganya atau harus diturunin Gung harganya? Biasanya naik gitu. Biasanya naik ya. Sama Toyota nggak pernah terjadi Gung. Jadi sama Toyota, gimana untuk bisa jadi suppliernya Toyota? Setiap 2 tahun ditanya bisa turun lagi nggak? Karena kalau nggak turun, berarti Anda tidak ngulik, gitu loh ceritanya. Jadi bisa nggak tahun ini jadi 220.000? Wah, dia pusing kan. Waduh, makin kepangkas deh ininya. Tapi waktu pertama kali kontrak, dia dapatnya 1 juta mobil. Nah, sekarang udah 2 juta, makanya ditekan lagi 20.000, gitu loh, lebih kurang. Terus nanti tahun kelima, diturunin lagi, Gung. Jadi kalau bisa nggak sekarang 205.000, itu Toyota.
Oke, jadi mindsetnya kita bukan setiap tahun naik, Gung, gitu loh. Gung, tahu nggak, Gung, program BRI Inkubator, dulu saya ngerjain di Bank Mandiri, itu nilainya 10 kali lipat BRI Inkubator yang sekarang. Wah. Nah, pertanyaannya, Gung, gimana caranya saya bisa ngerjain cuman 10% dari nilai proyek saya di Mandiri? Otaknya muter dong, kalau nggak muter kan nggak dapat dari BRI gitu loh. Oke, yang pertama pakai Zoom, yang kedua pakai ini, yang ketiga pakai Ono. Terus pembicaranya harus begini, ininya begitu, ininya puter, Gung. 10%, Gung. Tahun 2008 saya dibayar proyek di Mandiri itu 2M, Gung. Oke, di BRI ya itu yang saya sebut 10%-nya saja dan saya bisa kerjain. Walaupun untungnya tipis. Oke, jadi nggak ada yang namanya setiap tahun harga naik. Setiap tahun harganya turun. Baru keren, gitu loh ceritanya. Jadi sebagai pengusaha, saya mau ajarin ya. Jadi udah ada 3 ya. Tagihan kita tuh duit. Stok kita duit. Biaya kita duit. Gung, kira-kira duitnya tambah banyak gak, Gung, yang kita bisa pegang? Dikontrol sama kita nggak, Gung? Banyak. Ya, dikontrol sama kita kan sekarang kan? Kan stok kan kita yang kontrol, tagihan kan kita yang kontrol, biaya kita yang kontrol, gitu loh ceritanya. Sehingga Anda nggak pusing lagi, duit tuh datang dari mana kalau selama ini Anda nggak ngerjain itu. Anda jangan kaget, duit Anda berlimpah. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi, selain biaya yang harus diturunin, sebentar. Oke, selain biaya yang harus diturunin. Jadi kalau 3 itu udah dijalanin, sekarang berikutnya ada nggak aset yang kurang produktif, apalagi kalau tidak produktif. Ini ceritanya udah nggak ada duit, tapi kita masih punya 3 rumah. 2 rumahnya nggak disewain, terus udah gitu nggak ditinggalin. Kan enaknya diapain? Ya disewain lah. Tapi nggak mau, Pak, terlalu murah ditawarnya. Lah, sekarang kalau udah 3 tahun didiemin, kan rumah lebih rusak. Mendingan disewain lah. Murah pun nggak masalah, yang penting dapat uang gitu loh ceritanya. Iya, Pak, dapat uang, tapi habis disewa nanti rusak. Oh ya, kalau gitu kita pilih-pilih dong. Yang boleh sewa rumah kita tuh yang seperti apa. Misalnya hindari pekerjaan yang tukang sablon. Ya, tukang sablon tuh kalau sewa rumah pasti rumahnya rusak. Ada juga bilang kalau sewain ke orang India pusing gitu kan, ceritanya berantakan rumahnya. Ya kita pilih lah. Jangan sampai aset yang kita mau sewa mau dapat uang malah jadi buntung gitu lah ceritanya. Kita pastiin ya. Mobil ada 2, 1 nggak terlalu jalan. Ya udah disewain, jadiin Grab atau dijual, terus diganti yang lebih efisien dan seterusnya. Ya ini contohnya apa ya? Banyak sih, Gung, contohnya misalnya gini. Ini logika nih ya, logika. Gung, kalau saya beli rumah 1M, 10 tahun kemudian jadi 5M, saya untung nggak, Gung? Untung, Pak. Enggak dong. Kenapa? Kan nggak dijual rumahnya. Oh, iya juga. Kan di atas kertas doang. Iya. Nah, kalau udah 1M jadi 5M, kalau mau dapat duit dijual nggak, Gung? Enggak juga. Nah, kalau nggak dijual, nilainya kan nggak nambah. Cuman di atas kertas doang. Iya, tapi nanti tinggal di mana? Lah, tinggal di mana? Beli lagi dong 5 rumah. Oh iya betul. Bisa. Yang 1M sekarang jadi 5M, berarti kalau kita dapat 5M kan berarti kita beli rumah 5. Oh, iya. 1M, 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 10 tahun kemudian ini rumah kalau katakanlah jadi 5M lagi, aset kita udah jadi 25M. Jual lagi nggak? Jual lagi. Beli lagi 25 rumah. Harapan 10 tahun kemudian masing-masing 5. Itu jadi 125M gara-gara mulai dari 1M. Itu yang tadi Sri Mulyani bilang. Asetnya lebih banyak ditidurin, bukan diaktifin gitu loh. Makanya ada sebuah, di bank tuh ada namanya bagian namanya asset management. Dia bisa memanage aset kita untuk lebih produktif gitu loh ceritanya. Contohnya, Agung ya,
begitu pandemi, 3 perusahaan yang saya tangani itu tiga-tiganya sunset, jadi kerjanya turun gitu kan. Terus saya pikir kalau turun karyawannya juga makin lama makin sedikit. Terus saya lihat di perusahaan yang 2 yang lain, karyawan di situ sekarang tinggal berapa orang? 5 orang. Yang satu lagi berapa orang? 12 orang. Udah digabungnya aja jadi satu, dah di satu kantor. Jadi 2 kantor yang lainnya saya bubarin sewanya, jadi nggak usah sewa lagi. Kemudian digabungin di dalam satu ruko. Yang lantai 1 sekarang ada 2 perusahaan, lantai 2 ada 1 perusahaan, lantai 3 jadi studio. Kira-kira gitu. Jadi hemat berapa tuh, Gung? Yang harusnya satu ruko harganya sewa 100 juta, saya buang 2 jadi 200 juta saya hemat. Terus yang sekarang yang saya sewa 100 juta, saya pakai bertiga. Irit banyak nggak, Gung? Iya, irit banyak. Terus udah gitu listriknya bagi bertiga, Gung. Teleponnya bagi bertiga, Gung. Uang parkirnya bagi bertiga, Gung. Gitu loh ceritanya. Kan hemat banyak kan? Jadi sekarang teman-teman, ayo kita lihat mana aset-aset yang kurang produktif kita, yang udahlah dilepas aja gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau ada rezeki kita cari lagi aset yang lain gitu loh. Jadi kalau usaha kita cuma lihatnya gengsi, waduh, ini makan tuh gengsi gitu ya. Kalau udah nggak ada uang bayar gaji pakai gengsi, nggak bakal bisa gitu loh ceritanya. Jadi yang keempat berikutnya adalah pastiin kalau ada aset-aset yang kurang produktif, mendingan kita lepas. Kita cari aset yang lebih produktif. Contoh misalnya gini, Gung, kalau bisa punya rumah di Bali keren nggak, Gung? Keren. Keren tapi produktif nggak, Gung? Halo? Halo? Oh iya, Ya, Gung, punya rumah di Bali keren, tapi pertanyaannya kerennya produktif nggak? kurang, bisa aja produktif sih, Bisa Pak. aja produktif. Jadi gini, ada satu ibu-ibu yang mau jual vilanya di Ubud sama saya. Dia mau jual murah gitu loh, murah. Udah deh buat Bapak, karena saya senang sama Bapak, saya mau jual murah. Jadi di sana tuh kira-kira untuk 400 meter harganya 3 miliar, dia mau lepas ke saya cuma 1,2 miliar. Beli nggak, Gung? Beli pasti, Pak. Oke. Nah, saya punya kantor di Beleza, itu ada di Permata Hijau. Harganya kalau saya jual kurang lebih 1,2 miliar. Jadi mendingan yang di Permata Hijau saya jual, saya beli rumah di Bali, atau tetap saya pertahanin yang di Permata Hijau, Gung? Tetap pertahanan yang di Permata Hijau kali. Nah, yang di Permata Hijau itu bangunan gedung kantoran yang harganya 1,2 M. Nilai sewanya saya sewain 10 juta sebulan. Iya. Oke. Nah, yang rumah yang saya mau beli di Bali ini yang harga 1,2 M disewa sama orang Jerman dengan harga 35 juta setahun. Ayo, Gung, mendingan punya aset yang di Permata Hijau atau yang di Bali? Yang di Bali sih. Yakin? 35 juta setahun sama 10 juta sebulan. Oh, 10 juta sebulan. Mending di Permata Hijau. Iya berarti. dong. 10 juta sebulan kan setahun 120 juta, Gung. Iya. Asetnya sama-sama 1,2 M gitu loh ceritanya. Ya, paham ya? Jadi jangan cuma menang gengsi punya rumah di Bali gitu loh ceritanya. Gengsi 1,2 M, tapi nilai sewanya 35 juta gitu loh. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini untuk Bapak Ibu semua? Jadi uang kita banyak, cuman kita nggak perhatiin. Ini saya coba baca kolom chat ya. Kalau asetnya habis tinggal satu lagi gimana, Pak? Ini aset mana nih? Habis jual aset bisa cari passive income, Pak, atau invest yang lebih menguntungkan. Betul. Apa ya contohnya ya? Aset, tapi pastiin ya, asetnya tidak produktif. Jangan aset yang produktif dong gitu loh. Misalnya, Gung, laptop saya nih, MacBook saya kalau dijual harganya sekarang cuma 5 jutaan, Gung, gitu loh. Dulu saya belinya sekitar 16 jutaan. Kalau dijual sekarang 5 jutaan. Saya jual nggak ya? Kalau misalnya saya butuh duit. Pertanyaannya, kalau ini MacBook saya jual, terus saya kerjanya pakai apa? Berarti kan itu produktif, jangan dijual gitu loh ceritanya. Ya, jelas ya. Jadi pastiin semua yang kepake sama Bapak Ibu dan maksimal jangan dijual. Tapi kita mulai bikin list. Ini kamera sih udah beli dulu 15 juta tapi nggak dipakai-pakai. Udah digadein aja deh.
Kalau dijual harganya berapa ya gitu loh. Ini mesin juga, aduh, ngeliatin ini udah nggak jalan 3 tahun, udah jadi besi rongsokan, udah jual aja deh. Jadi pokoknya Agung, mendingan itu besi tua gitu ya. Mesin yang kita beli misalnya 5 juta, sekarang di harga 500.000, jual nggak Agung? Sebelum jadi besi tua. Kalau besi tua bisa jadi cuma 1.500.000. Jangan-jangan cuma 500.000 gitu loh ceritanya. Ya udah 5 juta 5 juta, 1.500.000 1.500.000 gitu loh. Tapi kan sakit hati Pak, belinya 5 juta, masa cuma laku 1.500.000? Lebih sakit hati kalau 150.000 besi tua. Apalagi yang namanya sampah. Sampah tuh sangat-sangat tidak produktif, bahkan sangat-sangat non produktif. Oke. Nah, terus berikutnya atur ulang pinjamannya kita. Jadi pinjaman jangka pendek tolong dirubah jadi pinjaman jangka panjang. Ya, karena kalau jangka pendek ngos-ngosan kita, udah ditagih lagi bulan depan, udah ditagih lagi bulan depan. Kalau bisa contohnya misalnya kalau Anda punya utang kartu kreditnya dilunasin dengan KTA, karena KTA jangka panjang, udah pasti 2 tahun setiap bulan cicilannya pasti. KTA masih dianggap jangka pendek. Kalau gitu kita pinjam KUR yang lebih panjang, bunganya lebih murah gitu loh ceritanya. Jadi terus cari pinjaman-pinjaman yang lebih baik. Lebih baik tuh maksudnya adalah yang lebih panjang durasinya, yang lebih murah bayar bunganya, ya. Kira-kira gitu. Konsultasi sama Mas Agung. Mas Agung ngajakin ke account officer-nya mantri-mantrinya BRI ya, ajarin mereka untuk pinjaman-pinjaman mereka bisa diatur gitu loh, bisa diatur untuk bisa napasnya lebih panjang. Apalagi ada pandemi gitu ya. Contoh cicilan rumah saya yang harusnya misalnya 33 juta diatur namanya direstrukturisasi jadi tinggal 10 juta. Tapi jadi lebih lama gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, karena kalau enggak napas kita pendek, apalagi jumlah cicilannya besar, kira-kira gitu. Jadi direstrukturisasi itu juga salah satu untuk mengatur ulang pinjaman kita. Kemudian kalau sudah habis dari dalam tuh ada 5 gitu ya. Tagihan udah beresin, stok udah diberesin, biaya udah dicari-cari, aset udah dijual-jualin, yang terakhir tadi pinjaman udah diatur lebih panjang. Nah, sekarang yang di luar perusahaan adalah cari materi, cari pinjaman, cari investor ya. Ini sekarang saya bicaranya adalah fundraising. Dapetin uang dari luar. Caranya gimana? Yang pertama, pinjaman uang dari bank. Itu saya nggak usah ajarin dah. Anda udah tahu bagaimana cara pinjaman. Tinggal ngomong sama Mas Agung. Tapi sebelum pinjam uang ke bank, ayo kita lihat yang di dalam ini. Ternyata kita bisa pinjam sama teman, sama family. Kenapa? Karena mereka juga kadang-kadang duitnya nggak kepake, daripada deposito juga uang abungannya kecil, mereka bisa kasih pinjam ke kita gitu loh. Asal buat modal kerja ya, bukan modal awal. Kemudian ada namanya angel investor. Kemudian ada namanya venture capitalist. Ini dunianya udah makin berbeda nih. Apalagi nanti ada peer-to-peer lending. Ada namanya crowdfunding. Jadi banyak ternyata orang yang punya duit banyak bingung mau diapain gitu loh ceritanya. Ini Bapak ngomongnya gampang. Iya, saya udah buktiin gitu. Saya udah ketemu orang yang taruh duit di tempat saya, friends sama family. Jadi mertua saya taruh uang di tempat saya atur sedemikian rupa sehingga dia dapatnya bisa 2-3 kali bunga deposito. Berarti kan saya baik dong Bu Gung kepada mertua saya yang kalau dia taruh di deposito cuma 6%, sama saya bisa jadi 12%, bahkan 15% gitu loh. Ya, family. Friends sama gitu ya. Itu intinya adalah daripada dia taruh di deposito, dia nggak bisa berwirausaha, dia nggak berani investasi, udah taruh di tempat kita. Asal kita bener ya komitmen bayarnya. Usaha saya 21 tahun, saya nggak pernah mangkir untuk urusan pembayaran ini. Supaya integritas kita dipercaya, supaya kita tetap kalau ada apa-apa kita dikasih pinjam. Kemudian yang kedua namanya angel investor. Jadi yang tadi friends and family, yang kedua adalah angel investor. Angel itu siapa sih? Namanya juga malaikat gitu loh. Ada nggak sih malaikat yang bisa nyelamatin hidup kita gitu? Jangan malaikat pencabut nyawa ya. Malaikat penyelamat usahanya kita. Jadi teman-teman, saya baru ngerti ada namanya malaikat. Malaikat ini sebenarnya lagi berkeliaran mencari perusahaan-perusahaan yang bisa jadi ekosistemnya mereka. Maksudnya gini, Gung. Kalau misalnya di sini ada yang jualan makanan gitu ya, ternyata yang lagi cari bahan baku makanan, yang lagi cari supplier makanan ini ada perusahaan yang lebih besar lagi gitu loh ceritanya.
Contohnya saya kenalin namanya Wakuliner. Jadi Wakuliner ini sebuah platform untuk memperkenalkan makanan-makanan Indonesia ke orang Indonesia dan keluar gitu loh. Kira-kira kalau si platform Wakuliner ini melihat makanan Anda bagus, kira-kira bahkan dia kalau mau beli sahamnya kita gitu ya, atau dia bantuin kita, ambil gitu loh. Jadi angel investor selalu adalah yang memang bahasa saya tuh kita tuh puzzle kecil dari puzzle besar. Ulang ya, puzzle kecil dari puzzle besar. Jadi kalau seandainya kita jualannya di fashion, bohirnya kita siapa sih? Angelnya kita siapa sih? Ya, yang punya department store. Siapa lagi? Yang punya Jalora gitu loh ceritanya. Siapa lagi? Yang mungkin punya pabrik tekstil gitu loh ceritanya. Ya, karena kalau mereka udah punya pabrik tekstil, otomatis kan benangnya dijualin ke kita lebih murah lagi, sehingga kita bisa produksi untungnya lebih besar dan dia dapat untung juga. Itu ini yang dibilang angel investor. Dan angel ini keren, kadang-kadang Gung, namanya angel gitu ya. Dia ngasih duit tanpa ada syarat loh Gung. Jadi salah satu perusahaan saya itu diselamatin oleh salah satu konglomerat sih di Indonesia gitu ya. Dan konglomerat ini nurunin CEO-nya dia orang bule, kemudian orang bulenya ajak ngobrol sama saya. Dalam 2 tahun, Gung, saya dapat subsidi, Gung, dari dia, Gung, 650 juta tanpa syarat, Gung. Nah, gimana cara dapetin investor angel ini? Saya akan bilang, ternyata saya punya tabungan emosi kepada orang lain. Jadi gini, Gung. Salah satu komisaris di perusahaan saya pernah membantu anaknya konglomerat untuk usahanya jalan gitu loh. Nah terus konglomeratnya bilang sama anaknya, lu jangan lupa ya, lu pernah ditolongin sama dia. Nah pada saat kita susah, kita ngomong ke dia, dia turunin orang bulenya. Terus orang bulenya nolongin kita gitu loh, paham nggak maksudnya? Jadi ada namanya tabungan emosi. Kawan-kawan, mumpung kita masih punya napas, mumpung kita masih punya usaha, ayo bantu orang sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak pernah tahu orang yang kita tolong ini pernah nolongin orang besar, dan orang besar ini bisa bantu kita sekarang gitu loh. Dan itu terjadi di saya. Saya juga tuh heran ya, baik banget si JP. Dia, Gendro, I have 200 million now. Bikinin invoice ya. Bikin invoice, Gung. Nggak kerja, Gung. Atau kok bisa bikin invoice di setor 200 juta. Terus dia bilang, ini gue punya 100 lagi, lu bikin invoice lagi ya. Itu total uang yang dicemplungin ke kita, itu 650 juta tanpa minta saham. Itu yang dibilang angel. Ada nggak angel-angel yang akan bermunculan di usahanya Anda? Ada. Kalau dicari ya, Gung. Sekali lagi, kalau dicari. Nggak dicari, dia nggak datang. Gitu ya ceritanya. Nah, gimana cara nyarinya? Sebentar. Jadi ada juga venture capital. Jadi ini pemodal-pemodal besar yang memang melihat perusahaan-perusahaan yang pengen dicaplok-caplok. Saya nggak mau cerita ini dulu. Nah, untuk bisa kita dapat angel, untuk kita bisa dapat pemodal, untuk kita bisa dapat pinjaman, ya Anda harus punya presentasi yang baik terhadap usaha Anda. Kenapa usaha Anda ini baik untuk ditaruh uang oleh mereka? Kenapa usaha Anda ini baik untuk dibantu sama mereka? Kira-kira gitu. Jadi Anda harus punya bahan presentasi yang menarik. Usaha Anda ini menarik nggak? Seksi nggak? Bisa menghasilkan uang nggak? Bisa memberikan nilai nggak kepada masyarakat? Gitu loh ceritanya. Jadi Anda harus belajar lagi tuh. Nanti Gung belajar bikin presentasi yang memukau buat para investor. Ini materinya sendiri nih. Oke, ini materinya sendiri supaya pada saat ada orang yang mau taruh uang di perusahaan kita, kita juga udah nggak kebingungan nilainya seperti apa. Oke, itu kira-kira dapetin uang. Jadi dari dalam banyak, dari luar banyak. Cuman gimana cara kita ngulik supaya kita bisa dapat dana untuk kelangsungan hidupnya kita. Nah, untuk kelangsungan usaha ya, hidup usahanya kita tadi cash mesti positif. Sekarang COVID-nya harus negatif. Nah, gimana COVID-nya harus negatif? Yaitu iman, aman, imun. Nah, hari ini saya nggak mau ceritain iman. Hari ini saya nggak mau ceritain aman. Karena saya percaya ada pembicara-pembicara lain yang udah mati-matian ngajarin kita jaga keimanan kita. Doa itu nggak boleh berhenti.
jaga keamanan dengan protokol kesehatan, dan semuanya. Saya cuma mau ngomongin tentang imun, karena sebagai seorang applied neuroscience trainer, saya kurang lebih cukup ngulik tentang yang namanya hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini ada 4 hormon, Mas Agung dan kawan-kawan, yang bisa membuat imun kita sangat-sangat baik. Saya nggak mau takabur sekali lagi, tapi saya percaya ini yang saya lakukan sepanjang pandemi. Alhamdulillah saya belum pernah jadi alumni. Amit-amit ya, amit-amit saya nggak mau jadi alumni. Tapi saya percaya saya cukup banyak hormon dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Dan yuk kita bahas sedikit karena waktu saya juga cukup pendek. Apa sih dopamin? Dopamin itu energy booster. Gung, kalau dopaminnya banyak di tubuh kita, itu kerja tuh kayaknya nggak ada capeknya, Gung. Oke, jadi pokoknya kebal gitu. Karena memang dopamin ini memberikan energi yang sangat besar. Betul nggak? Banyak orang yang bahasa saya terkena COVID ini, ya karena memang lagi drop gitu loh. Udah lagi drop terus kemana-mana, ya udahlah diserang lah penyakit. Nah, jadi untuk tidak cepat drop, kita harus punya dopamin. Nah, dopamin ini muncul caranya gimana? Dopamin ini muncul pada saat kita punya goal yang gila-gilaan. Oke, kita punya target. Ya, kita punya target. Gung, saya punya 2 contoh untuk dopamin. Agung misalnya dapat tiket nanti ke Korea selama 2 minggu. Kira-kira begitu dengar dapat perjalanan ke Korea seharga 24 juta selama 2 minggu, senengnya kesenengan nggak, Gung? Pasti seneng banget. Nah, perjalanannya baru bisa Agung pergi akhir tahun nanti bulan Desember 2021. Senang? Nah, Agung tahu nggak, Agung? Dari September sekarang sampai Desember, Agung jangan kaget, itu muka senyumnya lebar, semangat kerjanya tinggi. Nungguin nih, 3 bulan lagi Korea, 3 bulan lagi Korea gitu loh. Lebih parah lagi kalau udah tinggal sebulan lagi, Gung. Sebulan lagi. Energinya makin gede. Lebih gila lagi, seminggu lagi. Lebih parah lagi, 1 hari sebelum berangkat, itu koper diganti. Bongkar sana, bongkar sini. Udah 5 kali bongkar, sampai subuh nggak tidur, besok pagi berangkat, itu dopaminnya tinggi banget. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu yang energinya lagi udah habis, curiga saya cuma satu. Nggak ada target gitu. Nggak ada sesuatu yang lagi mau dituju gitu loh ceritanya. Oke, contoh kedua gini, Gung. Agung bisa bawa mobil kan, Gung? Gung, pernah nggak kalau diserempet, amit-amit ya sekali lagi ya, terus kita ngejar itu orang yang serempet kita, kira-kira waktu kita ngejar adrenalinnya tinggi nggak, Gung? Pasti tinggi. Terus kira-kira fokusnya tinggi nggak, Gung? Tinggi juga sih. Salip untuk bisa ngejar dia kan, itu kalau nggak fokus bisa nabrak yang lain kan, Gung? Iya. Itu orang kalau kita di jalan tol ngeliatin orang lagi salip-salipan kejar-kejaran, gila ya. Bisa nggak nyerempet ya, bisa ambil kiri ya. Nah, itu karena ada dopamin, Gung. Ada target yang lagi dikejar. Ini udah nyerempet nih, awas nih kalau nggak kekejar gitu loh ceritanya. Jadi sekali lagi, kan kita jangan nunggu diserempet orang dong baru muncul dopamin gitu loh. Kenapa kita nggak mulai bikin satu target baru? Saya mau ganti gudang saya. Nanti saya mau nyumbang ke panti jompo. Saya mau nyumbang ke panti asuhan. Saya mau ngangkat 10 anak asuh. Apa yang membuat Anda terinspirasi target yang sehingga kalau kita mikirin target itu dopamin muncul gitu loh. Oke, jadi dopamin sekali lagi muncul pada saat kita mikirin target yang memang menginspirasi kita. Dan kalau muncul, energi boosternya luar biasa tingginya. Lupa makan, lupa tidur, lupa semua maunya tapi tetap sehat. Itu karena dopamin. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, ada namanya hormon serotonin. Nah, hormon ini fungsinya tidur nyenyak, makan nafsu, pencernaan gampang, daya ingat tinggi, gitu kan ceritanya. Dan serotonin ini muncul pada saat kita sering-sering berdoa dan bersyukur. Jadi kalau orang yang udah jarang berdoa, doanya juga nggak husuk,
kemudian nggak banyak bersyukur, ngeluh melulu gitu. Ini nggak ada serotoninnya nih. Udah pasti tidur tuh kayaknya gelisah, makan nggak nafsu, pencernaan sering terganggu. Ya udah, ingat, kurang bersyukur, kurang berdoa. Karena dengan kita sering berdoa dan kita sering bersyukur, serotonin muncul. Oke, nah ini udah 3 imun, Gung, yang kita udah bangkitin sehingga anti kekebalan tubuh kita jauh lebih tinggi. Oke, nah yang keempat, ini baru 2 ya. Yang ketiga adalah namanya oksitosin, the love chemical, the surprising complexities you didn't know about it. Jadi oksitosin ini muncul pada saat kalau saya ketemu Agung, kita tos-tosan, Gung, karena sekarang nggak boleh salaman. Bahkan dulu yang namanya kita berpelukan ya, namanya orang-orang di Eropa tuh cepaka, cepiki, wah udah lama kita nggak ketemu, Gung, wah gitu ya. Itu oksitosinnya muncul. Gung, kalau seandainya Pak Sunario datang ke RB Serang, Gung, kira-kira deg-degan nggak, Gung? Pasti deg-degan. Terus tiba-tiba Pak Sunario megang pundak Agung, terus dibilang, semangat ya Gung, kerjanya bagus Gung. Nah, itu oksitosinnya tinggi banget tuh, Gung. Oh iya betul. Ya, jadi itu oksitosin buat apa? Oksitosin itu memunculkan kita makin percaya, kita makin cinta dengan BRI, gitu loh ceritanya. Jadi Agung, kalau Agung jalan-jalan ketemu UMKM, jangan lupa tos-tosannya tetap jalan. Tepuk pundaknya mereka. Sukses ya Bu, gitu. Sukses ya Bu, kita bisa pakai tos-tosan gitu loh ceritanya. Atau kan sekarang belum boleh salaman. Kadang-kadang kalau lawan jenis masa kita pegang-pegang, sukses ya Bu. Ya ini nanti dicurigain gitu loh ceritanya. Ya jadi pastiin oksitosin tetap ada di sekitar kita dan kita berbagi oksitosin. Terakhir adalah endorfin. Endorfin ini hormon yang muncul pada saat kita banyak ketawa. Jadi bagi Anda yang kerja stres, banyakin nonton film lucu, stand up comedy. Sekarang lagi lucu tuh namanya Lapor Pak gitu kan ceritanya. Jadi malam-malam nontonin tuh, lucu, ketawa, ngakak. Nah, endorfin muncul. Begitu endorfin kita muncul dari ketawa atau minum coklat panas, itu juga bisa munculin endorfin. Otot yang yang keras-keras kita jadi jadi lentur gitu loh. Jadi nggak tegang gitu loh. Jadi badan itu kayaknya saya nggak pernah mau ngerasain stres sih, Gung, walaupun himpitan pandemi segala macem, kita mesti bantu banyak orang, kerjanya banyak banget. Saya enjoy aja gitu, enjoy the life gitu. Dikasih bonus hari ini oksigen masih gratis, yang lain-lain masih bayar gitu kan. Udah saya nikmatin gitu. Saya udah bersyukur. Saya cari video-video lucu, stand up, atau yang misalnya Lapor Pak. Dulu saya masih suka di sini aja gitu ya. Sule tuh ya. Pokoknya film-film lucu ini akan membangkitkan endorfin. Nah, endorfin balik lagi membuat otot kita relief, otot kita lebih lentur, nggak tegang gitu loh. Wah, kalau kerja tegang tuh nggak enak banget deh ceritanya. Nah, dengan adanya 4 hormon ini, saya percaya dengan tambah iman, dengan tambah aman, dengan tambah imun, saya percaya kekebalan tubuh kita jauh dibanding yang biasa. Oke, sehingga COVID bisa negatif. Nah, cuman masalahnya, Gung, yang harus dihindarin justru ada satu hormon, namanya kortisol. Jadi hormon ini akan bikin ngacir 4 hormon pertama. Dan hormon ini, tuh lihat tuh, dia akan menekan imun sistem kita. Dia akan mengurangi serotonin. Dia akan sakit kita makin berasa. Terus udah gitu tekanan darah jadi tinggi. Diabetes kita tiba-tiba gula darah kita naik gitu loh. Ini karena kortisol. Nah, teman-teman, kortisol ini muncul karena apa? Karena suka marah-marah, karena suka khawatir, karena terlalu banyak kecemasan. Aduh, nanti kalau saya keluar rumah sakit gak ya? Udah, hidup kita di tangan yang di atas selama kita ikutin imun, aman, amin gitu loh ceritanya. Ya, jadi nggak usah terlalu berkelebihan. Kita harus jaga jarak, tapi jangan terlalu jaga jarak. Mau nggak mau kemana-mana, kurung diri. Wah, itu yang namanya paranoid. Justru kortisolnya tinggi banget. Makanya jangan heran, saya nggak kemana-mana, Pak. Udah 1,5 tahun kena juga COVID gitu. Ya karena kortisol, paranoid gitu loh ceritanya.
ya, dendam, dengki, iri. Nah, itu yang akan memunculkan kortisol kita. Jadi sekali lagi, begitu kortisol muncul, itu penelitian meneliti, karena saya sebagai pembelajar gitu ya di neuroscience, ada di tubuh kita namanya sel P53. Nah, P53 ini adalah polisinya radikal-radikal jelek di dalam tubuh kita. Dia tuh tukang basmi gitu loh, tukang ngusir-ngusirin. Cuma masalahnya si P53 ini ngacir pada saat si kortisol muncul gitu loh. Jadi polisinya nggak kabur gara-gara ada PM, ada polisi militer. Udah ada polisi militer, kita ngilang aja dulu deh. Nah, akhirnya hormon-hormon yang kebentuk baik ini hilang. Nah, imun sistem kita turun gitu loh ceritanya. Ya, kawan-kawan, lagi pandemi gini memang susah. Tapi saya selalu menghimbau gitu ya. Apapun yang memang lagi kita hadapi, susah, sulit, kita tetap harus positive thinking. Kita harus tetap bersyukur, kita harus terus tertawa, kita harus terus menyapa orang lain dan seterusnya. Karena dengan itulah menurut saya kita bisa melewati wabah ini dengan sangat baik. Jadi sekali lagi ya, itu beberapa hal yang saya bisa bagi buat UMKM supaya cash-nya tetap positif dan COVID-nya tetap negatif.